Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Jejak Mistis. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya, pendengar setia. Yap, kali ini Jejak Mistis akan membawakan cerita misteri dengan judul Mancing Malam di Sungai Hitam. Senja belum benar-benar turun waktu Raka dan Bimo menuntun motor bebek mereka melewati jalan tanah di pinggiran desa. Bunyi jangkrik sudah mulai terdengar dari arah sawah, dan udara lembab dari sungai yang tidak jauh di bawah tebing itu membuat kulit mereka terasa dingin. Mereka berdua membawa perlengkapan memancing seadanya, 2 joran, ember umpan, dan lampu kecil yang digantung di gagang kayu. Sungai itu dikenal orang-orang sekitar dengan nama Sungai Hitam. Bukan karena airnya yang berwarna hitam, tapi karena dasarnya dalam dan gelap, seakan menelan cahaya matahari. Banyak yang bilang di sana sering terdengar suara seperti seseorang memanggil dari tengah arus, tapi Raka dan Bimo menganggap itu hanya cerita buat menakuti anak kecil. Udah lama kita gak mancing malam ya. Kata para pemancing lain, ikan baung di sini lagi banyak. Ucap Bimo sambil menurunkan ember umpan. Raka tersenyum tipis. Iya Bim, tapi katanya juga malam Jumat kayak gini ikan-ikan pada diem karena ada yang lewat. Jangan bercanda. Yang lewat siapa, Raka? Ini malam Jumat loh. Tanya Bimo, setengah bercanda. Iya, itu penunggu sungai. Katanya dulu di sini pernah ada yang tenggelam. Bimo hanya tertawa kecil, tapi saat matanya menatap arus yang bergerak pelan di bawah cahaya bulan, ia merasa dada kirinya sedikit sesak. Ia mengalihkan pandangan dan menyiapkan kailnya. Mereka mulai memancing. Malam makin turun, lampu kecil di pinggir batu menyala kekuningan. Suara air beradu dengan batu terdengar menenangkan. Kadang-kadang ada suara katak atau gemericik dari ranting jatuh. Semuanya terasa biasa saja, sampai angin tiba-tiba berhenti. Ra, tumben malam ini terasa dingin banget ya. Ucap Bimo sambil mengusap lengannya. Raka tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada permukaan air di depannya. Ada sesuatu yang bergerak perlahan di sana. Itu bukan ikan, tapi seperti tangan pucat yang melintas di bawah air. Sekilas saja, tapi cukup membuat napasnya tertahan. Bim, tadi lo ngeliat nggak itu di permukaan air barusan? Tanya Raka dengan perlahan. Lihat apa, Raka? Di mana? Itu tadi kayak ada tangan di bawah air situ. Bimo menatap sungai. Arusnya tenang, tidak ada apa-apa selain bayangan pohon dan pantulan lampu. Long lindur. Mancing malam itu biasalah, halu-halu dikit. Raka mencoba menenangkan diri, tapi udara terasa berat. Bau amis air sungai makin kuat, dan lampu kecil mereka bergetar pelan
padahal angin sama sekali nggak bertiup. Waktu berjalan, tengah malam lewat, ember umpan sudah setengah habis, tapi belum ada ikan besar yang nyangkut. Mereka duduk diam, hanya ditemani suara air. Lalu tiba-tiba terdengar suara lain, pelan, jauh dari hulu sungai. Seperti seseorang yang memanggil. Oh, Bimo! Bimo! Bimo mengangkat kepala. Raka, lo denger nggak suara itu? Raka menatapnya. Dengar apa sih, Bim? Nggak ada suara apa-apa juga. Itu tadi kayak ada yang manggil-manggil nama gue. Oh, Bimo! Bimo! Kali ini lebih jelas, datang dari tengah sungai. Suara perempuan, serak, tapi lembut seperti bisikan di telinga. Itu lu kan yang manggil tadi? Jangan bercanda deh, Raka. Gue nggak ngomong apa-apa, Bim. Dari tadi kan lo lihat sendiri. Gue diem aja. Suara itu berhenti, hening beberapa detik. Lalu dari kejauhan, terdengar langkah kaki pelan di atas batu sungai. Siapa lagi nih yang datang malam-malam gini? Gumam Raka. Ia berdiri, mengarahkan senter ke arah suara, tapi cahaya hanya menembus kabut tipis. Di antara kabut itu, tampak sosok berdiri di tengah aliran air. Tubuhnya setengah tenggelam, rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya bukan putih, tapi abu kehitaman, seperti lumpur yang menempel lama. Bim, itu Bim, lo lihat nggak? Bimo nggak bisa ngomong, matanya membulat, wajahnya pucat. Sosok itu diam saja, tapi ada gerakan kecil di dadanya, seperti sedang bernapas di dalam air. Raka mematikan senter perlahan. Keduanya mundur tanpa suara. Lalu air di belakang mereka berguncang keras. Mereka menoleh cepat, kosong. Tapi saat melihat ke arah tengah sungai lagi, sosok itu sudah hilang. Malam itu, mereka memutuskan berhenti mancing. Saat membereskan barang, Bimo mendengar suara napas berat dari balik batu besar tempat mereka duduk. Air beriak pelan, dan sesuatu tampak samar di bawah permukaan. Dua mata gelap menatap dari bawah, seperti milik manusia tapi tak berkedip. Bimo mundur cepat, ember umpannya jatuh, isinya tumpah ke air. Ikan-ikan kecil langsung berebut. Tapi di antara mereka, tampak bayangan besar melintas di dasar sungai. Bentuknya seperti tubuh manusia yang merangkak di lumpur. Mereka kabur malam itu juga. Motor hampir terjebak di lumpur, tapi mereka tidak berhenti sampai tiba di jalan utama. Pagi harinya, mereka kembali bersama seorang kakek yang biasa mancing di tempat itu. Sungainya tampak biasa saja, arus tenang, batu licin oleh embun. Tapi di batu tempat mereka duduk semalam, ada bekas aneh, jejak jari panjang mencengkeram dari arah bawah air. Lalu si kakek berkata pelan, Kata orang tua dulu, sungai ini dijaga oleh sosok penarik. Dia bukan setan, tetapi bayangan dari orang-orang yang tenggelam di sini. Kadang muncul kalau ada yang duduk di batu itu ketika malam hari. Raka dan Bimo tidak menjawab. Mereka menatap arus yang tampak tenang, tapi keduanya tahu
sesuatu di bawah sana memang ada. Dan malam itu, Sungai Hitam benar-benar hidup. Sejak kejadian malam itu, mereka tidak pernah mancing di sana lagi. Itulah cerita pengalaman Bimo dan Raka ketika mancing malam hari. Semoga bisa menemani waktu luang buat pendengar setia semua. Jika penonton setia ingin mengirimkan ceritanya, bisa mengirimkan emailnya ke alamat email kami yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Kami akan tayangkan email dari pendengar setia di channel YouTube kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Lalu klik share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya.